Kita sekarang ada di titik yang krusial banget buat Indonesia. Revolusi digital udah di depan mata. Dan ini bakal mengubah, ya, semuanya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kalau ini terjadi, tapi gimana kita bisa jadi bagian dari gelombang raksasa ini. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, apa sih sebetulnya arti masa depan digital ini buat kita semua? Oke, kita mulai dari sini ya. Lihat angka ini. 3.200 triliun rupiah. Gila kan? Ini bukan cuma angka di atas kertas loh. Ini adalah prediksi nilai ekonomi digital kita di tahun 2030. Bayangin, ini kayak tsunami ekonomi yang lagi siap-siap menerjang. Besar banget dampaknya. Nah, dengan nilai sebesar itu muncul satu pertanyaan yang super penting. Dan ini buat Anda pribadi. Apakah gelombang ini bakal jadi papan selancar buat Anda melesat maju, dapat peluang emas, atau malah jadi ombak yang bakal menggulung dan menyingkirkan Anda? Pilihannya cuma dua itu. Gimana cara jawabnya? Jawabannya, teman-teman, ada di data. Karena kalau kita lihat angkanya, transformasi digital ini tuh udah bukan pilihan lagi. Ini adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sebuah keniscayaan yang mau nggak mau harus kita hadapi. Dan pertumbuhannya itu, wow, di semua sisi. Coba deh lihat. Dari jumlah pengguna internet yang makin banyak, transaksi e-commerce yang meledak, sampai nilai fintech yang terbang tinggi, semuanya meroket. Ini benar-benar fondasi dari ekonomi model baru yang lagi dibangun sekarang, pas di depan mata kita. Oke, dari semua pertumbuhan itu, ada 3 sektor nih yang jadi juaranya, yang larinya paling kencang. Apa aja? Fintech, edutech, sama healthtech. Catat ya, di 3 area inilah ledakan pertumbuhan paling besar bakal kita lihat. Tapi, tunggu dulu. Di balik semua angka yang keren tadi, ada satu gajah di dalam ruangan yang harus kita omongin. Namanya kesenjangan digital. Ini kayak ada jurang yang dalam banget, yang misahin antara yang melek digital sama yang enggak. Dan jujur aja, jurang inilah yang nanti bakal nentuin siapa yang jadi pemenang dan siapa yang, ya, jadi pecundang. Terus, apa resikonya kalau kita ada di sisi yang salah dari jurang itu? Nah, sekarang kita balik medalinya, kita lihat sisi gelapnya. Ancaman nyata buat siapapun yang ketinggalan di perlombaan ini. Dan ini penting banget buat dicatat. Ancamannya itu bukan AI, bukan robot, bukan teknologi canggih lainnya. Bukan. Ancaman paling gedenya itu justru pola pikir kita sendiri. Pola pikir lama yang kaku, yang nolak buat berubah dan beradaptasi. Tapi kan, di mana ada ancaman, di situ pasti ada peluang. Selalu begitu. Oke, cukup soal ancamannya. Sekarang kita fokus ke bagian yang seru. Gimana caranya supaya Anda bisa ada di pihak pemenang? Kunci buat ngebuka semua pintu peluang ini sebetulnya simple, tapi efeknya luar biasa. Apa itu? Anda harus melek data. Harus fasih sama bahasa baru di era ini, yaitu bahasa data. Lihat deh tabel ini, perbandingannya jelas banget. Keterampilan yang sifatnya manual, berulang-ulang, kayak entry data biasa, itu pelan-pelan bakal hilang, digantikan mesin. Di sisi lain keahlian di bidang AI, analisis data, manajemen infrastruktur digital. Nah ini yang bakal jadi emas baru, harganya bakal mahal banget. Jadi coba ubah cara pandangnya. Menguasai AI dan analisis data itu bukan lagi cuma buat nyari kerja atau naikin jabatan, bukan. Anggap aja ini sebagai pelindung finansial pribadi Anda. Ini adalah perisai yang bakal ngelindungin keuangan dan investasi Anda di masa depan. Oke, kita udah lihat datanya, udah paham ancamannya, dan udah tahu di mana peluangnya. Ujung-ujungnya, semua ini kembali ke satu hal. Satu kesimpulan penting, masa depan Anda ya ada di tangan Anda sendiri. Pesannya, jujur aja, keras tapi nyata. Beradaptasi atau hadapi kematian digital. Ini bukan buat nakut-nakutin, ini soal realita. Masa depan itu bukan sesuatu yang datang gitu aja. Masa depan adalah pilihan. Pilihan aktif yang harus Anda ambil, mulai dari hari ini. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, di hidup Anda sekarang, di kerjaan Anda, teknologi apa sih yang paling terasa mengubah cara Anda melakukan sesuatu? Coba jawab dalam hati, karena dari jawaban itulah masa depan Anda dimulai.